Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Milati. Saya dari kelas 1C, nomor NIM 1240 105 104 0069. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat yang kita nikmati saat ini. Keduanya setelahnya sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Saya akan menjelaskan tentang akhlak terhadap lingkungan dalam perspektif maqasid syariah. Lingkungan adalah anugerah Allah yang menjadi tempat tinggal manusia sekaligus sumber kehidupan keberadaan alam semesta dengan segala keteraturan mencerminkan keagungan Sang Pencipta dan mengandung hikmah yang mendalam bagi manusia. Namun dalam beberapa dekade terakhir, kerusakan lingkungan menjadi isu global yang semakin mengkhawatirkan. Perubahan iklim, pencemaran udara, air, penebangan hutan secara masif, serta eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali menjadi bukti nyata bahwa manusia telah gagal menjadi amanah sebagai khalifah di bumi. Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup manusia, tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem yang diciptakan Allah dengan penuh kebijaksanaan. Namun realitas saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ajaran Islam dalam praktik umat manusia. Dalam memperlakukan lingkungan, banyak berusaha terjadi akibat sikap tidak bertanggung jawab seperti penggunaan sumber daya yang berlebihan tanpa memperhatikan dampak terhadap keberlangsungan lingkungan dan generasi mendatang. Dalam konteks ini, diperlukan kedekatan yang lebih mendalam untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam upaya melestarikan lingkungan, salah satunya melalui penerapan konsep maqasid syariah. Landasan teori dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 tentang manusia sebagai khalifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yaqsifu dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu bima ta'malun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadi khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadi orang yang merusak dan menumpangkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu, menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Yang kedua ada di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 tentang larangan berbuat kerusakan di bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudiqhum ba'dul ladzi 'amilu wa la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagai dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adapun dari riwayat hadis Bukhari, Muslim, dan Ahmad, yaitu janganlah menyia-nyiakan air meskipun kamu berada di sungai
yang mengalir, hadis riwayat Muslim. Yang kedua, jika kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian ada benih pohon kurma, maka tanamlah, hadis riwayat Ahmad. Maqasid syariah yang berarti tujuan-tujuan syariat Islam, menawarkan kerangka paduan dan berkomprehensif dalam memahami dan mengatasi permasalahan lingkungan. 5 tujuan utama. Yang pertama, menjaga agama, hifz ad-din. Yang kedua, jiwa, hifz an-nafs. Yang ketiga, akal atau hifz al-aql, keturunan, hifz an-nasl. Dan yang terakhir, harta, al-amal, dapat menjadi dasar untuk membangun etika akhlak yang lebih baik terhadap lingkungan. Misalnya menjaga jiwa, mengharuskan manusia menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk mendukung kehidupan. Sedangkan menjaga harta menuntut pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan kesejahteraan bersama. Implementasi maqasid syariah dalam pelestarian lingkungan ada 3. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam secara bijak. Yang kedua, edukasi dan kesadaran lingkungan. Yang ketiga, konservasi alam dan perlindungan satwa. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam secara bijak. Pengelolaan yang bijak dan adil terhadap sumber daya alam merupakan bagian dari pelaksanaan maqasid syariah. Manusia harus menggunakan sumber daya alam secara efisien dan tidak berlebihan. Ini juga termasuk tindakan untuk mengurangi pemborosan dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Yang kedua, edukasi dan kesadaran lingkungan. Masyarakat perlu diberikan pendidikan tentang pentingnya menjaga lingkungan baik melalui sekolah, masjid, maupun media sosial. Kesadaran ini dapat membentuk perilaku yang lebih ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, konservasi alam dan perlindungan satwa. Melestarikan alam seperti menjaga hutan, air, dan satwa adalah bagian dari pelaksanaan akhlak terhadap lingkungan. Islam mengajarkan untuk tidak merusak ekosistem, bahkan dalam hal berburu atau memanen sumber alam. Prinsip akhlak terhadap lingkungan ada 3. Pertama, tanggung jawab. Yang kedua, moderasi atau ihtiyat. Yang ketiga, keseimbangan atau tawazun. Yang pertama, tanggung jawab. Manusia diamanahkan oleh Allah untuk menjaga dan melestarikan bumi serta menggunakan sumber daya alam yang bijak. Yang kedua, moderasi atau ihtiyat. Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam memanfaatkan alam, melainkan harus mengutamakan keseimbangan dan keadilan. Yang ketiga, keseimbangan atau tawazun. Dalam Islam ada prinsip keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Hal ini mengharuskan manusia untuk tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan dan menjaga agar alam tetap seimbang dan lestari. Kesimpulan, dalam perspektif Islam, menjaga lingkungan merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus diterapkan oleh setiap individu. Konsep akhlak terhadap lingkungan ini tidak hanya terbatas pada menjaga kebersihan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral untuk melestarikan dalam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi memiliki kewajiban untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam serta kebijaksanaan dan tidak merusaknya. Penerapan maqasid syariah yang berfokus pada 5 tujuan utama, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta, memiliki relevansi yang kuat dalam melestarikan lingkungan. Setiap tujuan maqasid syariah dapat diterjemahkan ke dalam tindak nyata untuk menjaga kelestarian alam, seperti mengelola sumber daya alam secara bijak,
bijaksana, menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi generasi mendatang, serta mendidik umat untuk memiliki kesadaran ekologis yang tinggi. Islam mengajarkan bahwa lingkungan yang sehat dan lestari bukan hanya menjaga kebutuhan manusia saat ini, tetapi juga merupakan warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah bagian dari kewajiban utama agama yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Allah, alam, dan sesama manusia. Dengan memahami menerapkan prinsip-prinsip maqasid syariah, umat Islam dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menghadapi tantangan krisis lingkungan global secara lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.